Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwafillah rahimakumullah, membahas dunia mu'alaf dan problematikanya memang seakan-akan tidak selesai. Kenapa? Karena jumlah mu'alaf tiap waktu yang masuk Islam semakin banyak, sehingga otomatis timbul banyak sekali problematika di dalamnya. Makanya alhamdulillah sekarang sudah banyak bermunculan lembaga-lembaga mu'alaf yang memang di situ khusus untuk menyelesaikan problematika dari para mu'alaf-mu'alaf tadi ya. Tidak usah saya sebut satu persatu, tapi antum semua sudah tahu lah ya. Banyak sekali organisasi-organisasi mu'alaf di Indonesia ini yang berjuang dengan niat yang sangat mulia untuk bisa mengangkat harkat, martabat, dan derajat para mu'alaf. Tapi kemudian di sisi yang lain, nah ini yang akan kita bahas ya, ada juga mu'alaf-mu'alaf yang tidak tertarbiyah dengan baik, tidak terdidik dengan baik, sehingga karena kurangnya ilmu keislaman, kemudian dia membuat blunder-blunder gitu ya, di setiap forum-forum yang dia hadiri. Nah, kali ini kita akan bahas tentang mu'alaf lebay gitu ya. Mereka masuk Islam sungguh-sungguh ya, kita tidak meragukan kesungguhan keislamannya di sini ya. Berbeda dengan dua sesi sebelumnya yang saya bahas tentang dunia mu'alaf, ada mu'alaf palsu, ada mu'alaf yang berdusta dan lain sebagainya. Kalau ini 1000% hakul yakin, bicara tentang keislamannya tidak diragukan ya. Hanya problemnya adalah ketika dia masuk Islam ya, dia masih membawa sifat-sifat kekristenan di dalam hidupnya. Dia tidak merubah yang tadinya dunia haram menjadi dunia halal. Dia lupa ketika dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia betul-betul dikeluarkan oleh Allah minaz zulumati ilan nur. Jadi ya, sehingga cahaya hidayah yang sudah diperolehnya ini semakin redup. Karena apa? Karena bahasanya apa ya? Kelebayan gitu ya. Lebay itu kan berlebihan, gulu gitu ya. Nah ini yang kita sangat sesalkan ya. Contohnya apa sih misalnya gitu ya. Nah kita seringkali mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam ya apa adanya ya, dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen. Sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan yang kemudian mengklarifikasi. Oh itu tidak benar si itu mantan pendeta. Oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan. Oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor. Oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita umatnya ini untuk bersifat jujur. Ya, sehingga dulu Nabi di kalangan orang kafir amat dipercaya. Maka sampai karena kejujuran Rasulullah itulah Rasulullah diberikan gelar Al-Amin. Al-Amin itu adalah orang yang sangat dapat dipercaya. Kenapa? Rasulullah jujur, tidak pernah dusta dalam perkataannya, tidak pernah bohong, tidak pernah lebay. Ya, nah kemudian gelar Al-Amin ini akhirnya disematkan pada Nabi, dan yang memberikan gelar itu bukan orang Islam, tapi orang-orang kafir lah yang pada waktu itu memberikan gelar Al-Amin ini kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah ikhwafillah para mu'alaf sekalian, coba lihat, kita kan setelah jadi Islam kita menjadi umat Nabi. Maka sudah sepantasnya kita menjauhkan lisan-lisan dusta, lisan-lisan bohong, lisan-lisan lebay ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai seorang muslim ketika sudah bersyahadat, kita diajarkan untuk menjadi pribadi muslim yang baik. Ya, pribadi muslim yang jujur apa adanya. Jangan kemudian menceritakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Nah, ini ya ikhwafillah, sehingga kadang-kadang ya mohon maaf gitu ya. Kemudian sampai ditantang sama orang Kristen ya, baik Protestan maupun Katolik, untuk menunjukkan mana ijazahnya, ijazah S1-nya, S2-nya, S3-nya. Sampai ditantang mana namanya pernah tercantum nggak di dalam susunan
Mungkin kalau di Protestan sinode kekristenan, asal sinodenya mana, gerejanya mana, sampai ditantang kalau dia Katolik, dulu mana lulusan pasturnya, pastor mana. Tapi kemudian semuanya diam ya, seribu bahasa. Tidak ada klarifikasi, tidak ada yang bisa, yang mualaf-mualaf tadi yang bisa menceritakan kebenarannya. Kebaliknya malah justru menuduh orang Kristen ini telah berbohong ya. Nah, jadi mohon maaf, saya bukan membela orang Kristen, saya tentu membela para mualaf, saudara-saudara Muslim saya. Hanya saya ingin kita fair lah. Kita juga tidak boleh menzolimi orang kafir ya. Sekafir-kafirnya mereka, kalau mereka benar masa kita mau zolimi ya. Dan sebenar-benarnya saudara Muslim kita, kalau dia salah, ya tentu kita juga tidak bisa membela dia 100% ya. Tentu kita membela dari sisi akidahnya ya. Makanya tadi saya katakan, mualaf lebay ini 100% bahkan 1000% saya yakin, tidak ragu-ragu dia masuk Islam dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang meragukan itu. Dia jadi Islam yang baik. Tapi yang jadi masalah ketika dia bercerita tentang latar belakang kekristennya, ini yang menjadi masalah ya. Entah karena tuntutan popularitas, entah karena demi tepukan tangan dari audiens ya, dia kemudian mengumbar kebohongan ya. Tadi saya tidak usah nyebut nama dan tidak usah nyebut apa saja, karena banyak di YouTube tayangan mualaf-mualaf lebay ini yang sudah dikanter dari pihak-pihak Kristen. Nah, ini jadi menjadi sebuah aib bagi para mualaf. Ya, seharusnya kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh mereka, sehingga dakwah kita kepada mereka bisa berjalan dan kita bisa semakin banyak mengajak orang untuk masuk Islam dari kalangan mereka. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudara saya para mualaf dimanapun berada, ini harus segera dihentikan. Para mualaf harus segera berbenah diri, ya, tidak lagi mengumbar secara berlebihan background mualaf. Ceritakan apa adanya. Kalau hanya pendeta pembantu, ceritakan. Kalau hanya penjaga gereja, ya ceritakan apa adanya. Kalau hanya jemaat biasa pun, ceritakan apa adanya. Nggak usah gengsi-gengsi gitu ya. Kenapa? Karena gampang kok sebetulnya mengklarifikasi. Misalnya contoh, ketika saya mengatakan saya ini mantan penginjil, ya, ketika saya cerita orang Kristen nggak percaya misalnya, ya, kemudian bisa kok dikonfirmasi saudara-saudara saya masih banyak yang Kristen, mereka tahu bagaimana perjalanan hidup saya dulu, bisa ditanya sama teman-teman saya dulu, ya, sesama penginjil, bisa dicek kepada tempat sekolah penginjilan saya dulu, saya belajar ya. Jadi mengklarifikasi kebenaran itu gampang. Tapi kalau sudah berbohong, mau kemana kita mencari bukti-buktinya? Ijazahnya nggak ada, alasan dibakar gitu ya. Kemudian setelah dikonfirmasi oleh pihak Kristen tidak ada video klarifikasi, setelah itu yang bisa membantah ya argumentasi mereka. Nah, ini kan indikasi-indikasi kebohongan ini harus kita hentikan nih, wafillah. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah sebagai seorang muslim adalah ya kita berkata jujur apa adanya, tidak usah malu ya, sehingga kita bisa menjadi contoh teladan yang baik, dan bahkan ya orang-orang Kristen yang akan jatuh cinta kepada Islam. Kenapa? Karena setelah si mualaf ini jadi Islam, dia menjadi pribadi yang mengagumkan, dia menjadi pribadi yang menarik, dia menjadi pribadi yang mempesona, dia menjadi pribadi yang dicintai, bukan dimusuhi ya. Ya misalnya contoh lagi ya, ada mualaf yang teriak-teriak menantang-nantang orang-orang Kristen berdebat ya, dengan segala kehebatannya ya, kemudian orang-orang begitu percaya sama dia. Tapi ketika dilayangkan surat tantangan debat, undangan ya, di telepon untuk menghadiri acara debat tertentu, nggak pernah nongol batang hidungnya, tidak pernah mau muncul. Nah, ini bagaimana seperti ini? Kok nantang-nantang orang Kristen suruh debat ya sama dia, tapi dia sendiri ya sudah dikasih kesempatan, sudah diundang, sudah dipersilahkan, tidak pernah mau hadir dengan alasan A, B, C, D, F, G yang lebay sekali gitu ya. Nanti Indonesia nanti bisa keos segala macam. Alah, ya, saya jadi Islam dari tahun 94 sampai sekarang mengikuti acara perdebatan berpuluh-puluh kali yang nggak pernah ada keributan. Tidak pernah ada sampai baku hantam, nggak pernah ada. Itu bullshit semua, bohong semua. Nah, ini seperti ini harus dihentikan ya. Ceramah yang bisa memberikan keteduhan di tengah-tengah umat. Ya, mengungkap fakta kebenaran ya, tetapi bukan kemudian kebohongan. Nah, ini jangan seperti ini. Baik
kebohongan kepada internal umat Islam maupun kebohongan kepada orang-orang kafir di luar sana. Karena ini akan menjadi momok yang memalukan buat kita. Nah, ihwafillah yang dimuliakan oleh Allah, para saudara-saudara saya para mualaf yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat ya yang Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita di dalam surat Al-Ankabut ya, ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamanallahu alladzina shadaqu falaya'lamannal kadzibin. Yang artinya walaqad fatannal ladzina min qablihim, sesungguhnya telah kami uji orang-orang sebelum mereka ya. Kemudian falaya'lamanallahu alladzina shadaqu, maka ketahuilah Allah itu tahu siapa di antara kalian yang berkata benar, walaya'lamannal kadzibin, dan siapa di antara kalian yang berkata dusta. Kita bisa membohongi umat Islam ya. Memang mohon maaf, kelemahan saudara-saudara muslim kita ini, kalau ada mu'alaf semakin cerita tentang perjalanan masuk Islamnya, semakin cerita tentang latar belakang kekristennya, semakin wow, semakin ditinggikan, semakin kagum mereka, semakin banyak jadwal undangan ceramah, semakin orang semakin luar biasa. Ini kelemahan di kita ya, umat Islam dari lahir ini ya, tanpa mereka mengetahui dulu ya, bener nggak ini kualitasnya seperti apa. Nah ini ya, nah oleh karenanya memang tugas berat bagi para lembaga-lembaga mu'alaf ya, untuk bisa mendidik para mu'alaf-mu'alaf kita ini menjadi mu'alaf-mu'alaf yang berkepribadian muslim yang baik. Tapi insya Allah bisa. Ini adalah perjuangan dan harus kita sama-sama suarakan agar saudara-saudara mu'alaf kita ini bisa betul-betul terdidik ya, tertarbiyah dengan baik, supaya mereka bisa punya syakhsiyah Islamiyah yang bisa memberikan gambaran, oh ternyata umat Nabi Muhammad adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh nabinya, sesuai dengan yang ditulis dalam sirah nabawinya, bahwa begitu mempesona sehingga orang-orang kafir pun percaya kepada kita. Nah, ihfazillah rahimakumullah, kenapa tadi di awal saya sebut kadang-kadang kebiasaan buruk ketika masih Kristen itu terbawa-bawa dalam Islam. Nah, ini ada ayat yang ini sudah umum ya sebenarnya bagi yang sering belajar Kristologi, dalam Roma 3 ayat 7 ya, yang bunyi, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ayat Roma pasal 3 ayat 7 ini bertolak belakang dengan tadi ya, surat Al-Ankabut ayat 3 yang saya baca. Kalau surat Al-Ankabut jelas Allah itu mengatakan dengan tegas bahwa ya, Allah tahu siapa di antara kalian yang berkata benar dan Allah tahu siapa di antara kalian yang berkata dusta. Artinya apa? Artinya Allah tidak suka orang yang berdusta ya. Tapi kalau di ayat ini berdusta untuk kemuliaan Tuhan itu diperbolehkan. Nah, ini jangan sampai ya dalil ini masih nempel di kepala para mu'alaf-mu'alaf mantan-mantan pendeta ini ya, mantan-mantan pastor ini, sehingga kemudian kemana-mana ceritanya lebay gitu ya. Saya dipukulin, saya ditembak, saya diteror, saya mau dibunuh, bla bla. Kalau memang itu benar, itu hak antum cerita, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau itu bohong, jangan ya. Saya adalah lulusan terbaik ya. Kalau memang itu benar, wah luar biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau itu tidak benar, jangan ya. Saya tantang pendeta-pendeta seluruh Indonesia untuk berdebat dengan saya. Kalau memang berani, tidak usah banyak ngomong. Ayo datang ke forum debat, muncullah. Biar kelihatan, oh ternyata memang kapasitas beliau itu benar ya. Seorang yang hebat dan berani berdebat. Jangan dipolitisasi ya. Berdebat itu bukan sesuatu yang yang dipenuhi dengan politik. Debat itu ilmiah kok, perbandingan agama. Apalagi di YouTube sekarang, wah Masya Allah. Kita ada grup YouTuber Kristolog Muslim Indonesia. Di situ banyak anak-anak muda ya, muka-muka baru dalam dunia kristologi yang luar biasa hebat. Baik itu cetakan dari AWF misalnya ya, baik dari cetakan dari MCI ya. Banyak sekali, Masya Allah, luar biasa. Mereka dengan ilmu kristologinya luar biasa, mereka berdebat ya, melawan para debater-debater Kristen. Jadi ini yang sesungguhnya mau kita inginkan. Hasilnya lihat ya, faktanya. Jangan cuma bisa ngomong doang gitu ya. Nah, inilah yang kami harapkan, sehingga mudah-mudahan ada perbaikan dari sisi akhlak ini, sehingga para mu'alaf kita ini ke depan menjadi semakin mulia di hadapan Allah, semakin mulia di hadapan kaum muslimin, dan semakin mulia di hadapan orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir itu banyak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walafu minkum, mohon maaf lahir batin
saya tidak dalam kapasitas menghakimi, tidak dalam kapasitas untuk menjatuhkan siapapun, maka saya tidak berani menyebut nama. Hanya saya menceritakan yang ya contoh-contoh saja yang pernah saya dengar ya. Sehingga mudah-mudahan ke depannya jangan lagi ada mualaf yang cerita ketika disuruh bedain Katolik sama Protestan aja dia nggak tahu. Suruh baca dalil ya, kita Matius pasal 40 ya. Mana ada pasalnya Matius 40? Yang jangankan yang orang Kristen. Yang orang Islam aja yang belajar kristologi tahu ya, kita Matius itu tidak sampai pasal ke 40, masih ada kita Matius pasal 40 gitu ya. Nah, ini contoh ya. Jadi tidak usah kita berbicara yang berlebihan. Kita sampaikan apa yang menjadi fakta dan kemampuan kita ukur. Kalau kita mampunya sampai di sini ya sudah. Sampaikanlah memang mampunya kita sampai di sini. Jangan melebihi dari kemampuan yang sudah ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.